Tegok kiri, go. Inilah detik-detik saat api menghanguskan satu unit sedan di bahu jalan tol Surabaya Gresik, Kabupaten Gresik. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil bersama keluarganya sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tuban. Pengemudi bertindak cepat dengan segera menepikan kendaraan dan mengevakuasi anak serta istrinya keluar dari mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil rusak parah sementara pengemudi melayang. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan sebuah mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini membuat mobil terseret kereta sejauh 200 meter hingga jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian berhasil mengevakuasi seorang pengemudi pria asal Mojokerto. Meski awalnya diketahui dalam keadaan masih hidup, namun akhirnya korban meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum tertabrak, mobil sempat mengalami kendala pada bagian mesin, tepat di tengah perlintasan kereta. Satu penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, sementara pengemudi terjebak di dalam mobil. Ada 2 orang di dalam mobil, yang satu turun udah menyelamatkan diri, tapi yang satu bersikuku terus menyelamatkan kendaraannya gitu loh, dari rel. Tapi maju mati, terus mundur mati lagi sampai diambil kereta tadi. Kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian dan Polsek Candi, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Keseruan jalan sore dengan odong-odong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berubah menjadi kepanikan. Tak kuat menanjak, kendaraan wisata ini terbalik di kebun. Suara gelak tawa dan candaan seketika berubah menjadi teriakan panik dan tangisan anak-anak ketika odong-odong yang mereka tumpangi terbalik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semula mobil wisata itu mengangkut ibu-ibu dan anak-anak keliling desa. Namun ketika melewati tanjakan curam dan menikung, odong-odong mundur hingga terjungkal ke area perkebunan. Diduga kendaraan kelebihan muatan dan bermasalah pada bagian rem. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun sejumlah penumpang luka dan mengalami trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Polisi lepaskan tembakan peringatan saat membubarkan tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. 3 pemuda terlibat tawuran ditangkap. Tembakan peringatan dan aksi kejar-kejaran warnai pembubaran tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Jalan Karuisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 3 pemuda dari kedua kubu yang ternyata masih di bawah umur. Polisi juga menyusuri ganggang untuk mencari pelaku tawuran. Selain menyita busur panah, ketapel dan senjata tajam, polisi turut mengamankan 2 sepeda motor. 3 pemuda yang diamankan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. 2 pekerja pemeliharaan gedung terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara akibat seling terputus. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis. Lima petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat Sektor Pademangan Timur, Jakarta Utara mengevakuasi 2 pekerja di lantai 18 gedung akibat klem seling terputus. Pekerja sedang melakukan pembersihan gedung. Evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi korban yang terjebak hampir 1 jam. Para pekerja terjebak di lantai 18 sehingga kita harus mengevakuasi untuk menaikkan ke lantai 19.
2 pekerja dievakuasi dengan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan bekerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Suami istri pemilik toko di Lampung Selatan menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli, penyerang kedua korban memakai senjata tajam. Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Katibung 2, Desa Sidobulyo, Lampung Selatan. Seorang pria tak dikenal datang ke toko milik suami istri bernama Fajri dan Rohimah dengan dalih menawar barang dagangan. Tanpa menaruh curiga, Rohimah melayani pelaku seperti pembeli pada umumnya. Namun situasi berubah mencekam. Pelaku secara tiba-tiba mencabut 2 bilah golok dan langsung membacok paha Rohimah. Korban berteriak histeris meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, Fajri segera datang untuk menyelamatkan sang istri. Nahas, ia justru menjadi sasaran berikutnya. Fajri mengalami luka bacok parah di bagian lengan kanan hingga nyaris putus. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Menariknya, tidak ada barang dagangan maupun uang yang diambil dari dalam toko. Warga sekitar yang mendengar teriakan segera berdatangan dan memberikan pertolongan. Datangnya itu nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Tahu masuk ke toko aja itu. Habis pasok lari keluar. Sekitar jam berapa Pak deh? Itu ke jam 7:30. Hingga kini motif dan identitas pelaku masih menjadi misteri. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, namun belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pembacokan sadis ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kasus pencurian dialami rombongan wisatawan asing asal Taiwan di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas milik wisatawan senilai ratusan juta rupiah raib dibawa pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib di gondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib di gondol orang. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tembok setinggi 5 meter dan sepanjang 65 meter roboh menimpa bangunan SMP Negeri 182 Jakarta Selatan. Sebelumnya, tembok sudah dalam kondisi miring. Tidak ada korban jiwa karena peristiwa terjadi saat siswa libur sekolah. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Jembatan gantung Darus atau populer disebut Jembatan Cinta di Jember, Jawa Timur putus tersapu aliran deras Sungai Bedadung. Putusnya jembatan memaksa warga harus memutar hingga 10 meter untuk menyeberangi dua wilayah yang berjarak 100 meter. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai Jembatan Cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Ini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan, mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam, kira-kira kejadian jam 8, jam 9, roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, aksi pencopetan terjadi di mana saja, termasuk di keramaian Festival Imlek 2026 di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sejumlah pengunjung tak lagi bisa mengabadikan momen seru lantaran ponsel mereka dicopet. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my I take a picture, and then on the way back, I think because very crowded on the concert, something I think it's on that time. I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Pocket. So what kind of phone did you lost? Like what time? Like iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Yeah, in case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perayaan Imlek di Jakarta semakin meriah dengan hadirnya atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park. Bukan seperti pada umumnya, barongsai menari di atas air danau. Atraksi barongsai menari atau Aerial Lion Dance akhirnya tampil perdana di Jakarta setelah sebelumnya sukses memukau penonton di Guangzhou, China dan Sydney, Australia. Sesuai namanya, atraksi ini menampilkan barongsai yang seolah terbang dan menari di atas permukaan danau dengan koreografi yang menarik. Pengunjung juga bisa berkesempatan memberikan angpau langsung kepada penampil barongsai saat beratraksi langsung. Atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park berlangsung hingga 17 Februari 2026 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan juga 19 waktu Indonesia Barat. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Hikmat di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Pusat. Ratusan umat membadati vihara untuk sembahyang dan memanjatkan doa terbaik di Tahun Kuda Api.
Orang di grup dong. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Vihara Dharma Bakti atau Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung khidmat. Sejak pagi, umat datang bersama keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan mengikuti serangkaian tradisi Imlek. Umat memanjatkan doa dan menyalakan hiu sebagai bagian dari prosesi ibadah sekaligus simbol permohonan harapan di awal Tahun Baru Imlek 2026.